Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Nurzarika, NIM 53. Saya Amanda Fitrahmawati dengan NIM 07. Saya Nesvita Zaki dengan NIM 25. Saya Marta Luli Pasaribu dengan NIM 46. Next. Baiklah, adapun topik yang dibahas yaitu pengertian dari retrosintesis, tujuan, dan proses retrosintesis. Next. Adapun pengertian dari retrosintesis adalah sebuah metode yang digunakan dalam kimia organik untuk merancang suatu molekul kompleks dengan cara memecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana ataupun prekursor molekul tersebut. Metode ini sering digunakan dalam perencanaan sintesis kimia, di mana seorang kimiawan mencoba untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mensintesis molekul target dari bahan kimia yang lebih sederhana. Next. Adapun tujuan yang akan dibacakan oleh Amanda. Adapun tujuan utama dari retrosintesis yaitu satu, merupakan alat perencanaan. Retrosintesis membantu kimiawan organik dalam merencanakan reaksi-reaksi kimia yang diperlukan untuk menghasilkan molekul target. Ini adalah langkah awal dalam perencanaan sintesis organik yang kompleks. Yang kedua yaitu menyederhanakan kompleksitas dengan memecah molekul target menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Retrosintesis menyederhanakan masalah sintesis kimia, membuatnya menjadi lebih mudah untuk merancang langkah-langkah sintesis yang sesuai. Yang ketiga yaitu membantu pemeliharaan reagen dan kondisi reaksi dengan memahami fragmen-fragmen yang diperlukan untuk mencapai molekul target. Yang keempat yaitu menghemat waktu dan sumber daya. Dengan cara yang efisien, retrosintesis dapat membantu menghemat waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk mensintesis molekul target. Yang kelima yaitu meminimalkan limbah. Dengan merencanakan sintesis secara tepat, retrosintesis dapat membantu mengurangi jumlah limbah kimia yang dihasilkan selama proses sintesis, yang merupakan langkah penting dalam upaya berkelanjutan. Next. Langkah umum dalam retrosintesis yaitu satu, identifikasi molekul target. Langkah pertama dalam retrosintesis adalah mengidentifikasi molekul target yang ingin Anda sintesis. Yang perlu dipahami yaitu struktur molekul tersebut dengan baik. Yang kedua yaitu identifikasi fragmen kunci. Identifikasi fragmen yang lebih sederhana dapat digunakan untuk membangun molekul target. Biasanya fragmen ini menjadikan senyawa lebih umum dan mudah ditemukan. Yang ketiga yaitu penentuan retron. Retron adalah fragmen dari molekul target yang akan digunakan sebagai titik awal retrosintesis. Retron harus mempunyai prinsip retrosintesis, yaitu harus berupa fragmen yang lebih sederhana dan mudah diperoleh. Yang keempat yaitu identifikasi reagen dan reaksi. Setelah menentukan retron, perlu dipilih reagen dalam reaksi kimia yang tepat untuk mengubah retron tersebut menjadi fragmen yang lebih sederhana. Ini melibatkan pemecahan ikatan kimia dan pembentukan ikatan baru.
Yang kelima yaitu ada iterasi, yaitu proses retrosintesis, di mana kembali ke langkah sebelumnya untuk mengidentifikasi reagen dan reaksi yang lebih spesifik. Yang keenam yaitu rencana sintesis, yaitu langkah-langkah retrosintesis dilakukan secara tepat dan merencanakan sintesis molekul target dengan mengikuti langkah-langkah yang ada identifikasi. Next. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Zafar. Selanjutnya, untuk proses retrosintesis, cara penyelesaian masalah transformasi struktur dari suatu target molekul melalui serangkaian tahap reaksi. Adapun yang pertama itu analisis retrosintesis 1. Dalam analisis retrosintesis ini, yang pertama dilakukan ialah melakukan pemutusan atau disebut dengan diskoneksi ikatan, sehingga akan menghasilkan sinton. Yang mana itu sinton positif dan negatif, kemudian memberi muatan positif pada salah satu ujung ikatan yang memutuskan dan muatan negatif pada fragmen yang lain. Untuk tahap kedua, analisis retrosintesis 2. Analisis retrosintesis lain juga mungkin untuk senyawa satu dan melibatkan diskoneksi ikatan-ikatan karbon. Berikutnya retrosintesis 3. Pada retrosintesis ini tidak lagi muncul dua pasangan sinton, namun tetap dipertimbangkan ketika memilih jalur yang tepat untuk sintesis molekul target. Pada senyawa satu dapat dinyatakan seperti gambar yang dapat kita lihat dengan reaksi eksposida dan reaksi Grignard. Selanjutnya untuk analisis retrosintesis 4, terjadi interkonversi gugus fungsi. Adalah suatu istilah yang digunakan dalam analisis retrosintesis untuk menggambarkan proses pengubahan satu gugus fungsi ke satu gugus fungsi yang lainnya. Misalnya pada oksidasi atau reduksi. Proses ini dinyatakan menggunakan tanda dengan IGF yang di atasnya. Selanjutnya analisis retrosintesis 5. Yang ini juga memerlukan konversi gugus fungsi dari suatu alkohol menuju keton diikuti dengan IGF kedua untuk membentuk keton tak jenuh alfa beta. Adisi litium di vinyl kuprat pada dienon menghasilkan kerangka karbon yang kita perlukan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Marta. Dalam kasus ini, cyanida adalah ekuivalen sintesis sinton COOH, sementara benzilbromida adalah ekuivalen sintesis untuk benzil. Maka dari itu, sintesis asam fenoasetat yang ditentukan berdasarkan analisis retrosintesis menjadi sebagai berikut. CH2Br ditambah NaCN menghasilkan CH2Cn plus NaBr. Nah, kemudian CH2Cn plus 2H2 menghasilkan CH2COH plus NH3. Nah, pada kenyataannya asam fenoasetat telah disintesis dari benzil cyanida. Kemudian yang disintesis berdasarkan reaksi antara benzil klorida dengan natrium. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.